Meskipun kolam emas kuno itu tidak besar, kolam itu berisi cairan kesengsaraan petir. Satu hirupan akan memberikan ilusi kenaikan. Si Hao pingsan karena dehidrasi. Dia berbaring di tanah, tidak ingin bergerak sedikit pun. Tubuhnya compang-camping, tidak ada satu tulang pun yang terluka, semuanya patah. Gudong. Si Hao meminum seteguk besar cairan petir emas. Dia tidak ingin melakukan apapun selain ini, karena lukanya terlalu parah. Menyebutnya sebagai orang mati tidak jauh dari kebenaran. Terus-menerus menembus 9 langit, dan kemudian mendaki alam ke-10, tidak ada satu tempat pun di seluruh tubuhnya yang tidak rusak. Bahkan tulang depannya hancur menjadi lebih dari 10 bagian dan disatukan dengan paksa. Adapun dagingnya, bahkan lebih berantakan, hangus hitam dan penuh lubang berdarah. Organ-organ dalamnya bahkan mengeluarkan bau hangus, luka-luka di dagingnya sangat mengerikan. Alasan dia bisa hidup dan bahkan mengalami fluktuasi kehidupan hanyalah sebuah keajaiban. Kolam emas selebar setengah meter itu tampak seperti dipotong dari batu. Ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, dia menemukan bahwa itu bukan dihasilkan dari pencahayaan. Ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimana bisa ada kolam abadi batu kuno semacam ini di lautan petir? Itu benar-benar membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Ini bukan pertama kalinya si Hao melihat hal seperti itu. Terakhir kali cairan kesengsaraan petir berwarna ungu, khasiat ilahinya jauh lebih rendah daripada kali ini. Gudong. Ketika seteguk cairan kesengsaraan petir turun, si Hao merasakan tubuhnya yang rusak dan layu segera memulihkan sedikit vitalitasnya, mengambil langkah keluar dari keadaan hampir mati. Ketika seseorang mencapai ranah kultivasinya, tubuh, kekuatan magis, dan hal-hal lain semuanya jauh melampaui masa lalu. Jika itu masih cairan kesengsaraan petir seperti sebelumnya, maka tidak mungkin itu akan memiliki efek sekuat itu. Ini adalah esensi sejati. Si Hao menghela nafas kagum. Setetes cairan emas setara dengan secangkir cairan masa lalu, mengandung vitalitas dan kekuatan hidup yang berkembang. Kesengsaraan petir mewakili kehancuran, tetapi dalam jenis pemusnahan ini terdapat kekuatan di kolam abadi kuno ini, yang membawa vitalitas. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Kali ini, lukanya sangat serius. Si Hao khawatir. Ketika dia benar-benar tenang, barulah dia menyadari betapa berbahayanya kesengsaraan itu. Apakah tubuh ini masih miliknya? Itu sangat compang-camping, setiap tulang ditutupi dengan setidaknya beberapa lusin retakan, akan hancur, disatukan dengan kuat oleh 3 helai energi abadinya. Daging dan organ dalamnya hampir mati. Tidak ada aura kehidupan, hangus hitam dan sedingin es. Sidang kali ini sangat menyedihkan. Hanya 3 helai energi abadi yang tersisa di tubuhnya. Inilah tepatnya yang dia gunakan untuk menopang dirinya sendiri, atau dia akan pingsan sejak lama, berubah menjadi sisa-sisa kerangka. Pipa. Bahkan sekarang, masih ada busur petir yang keluar dari tubuhnya, menyerang tubuhnya. Masih ada kekuatan kesengsaraan petir yang tersisa di tubuhnya yang belum sepenuhnya tersebar. Hal ini juga terjadi pada roh primordialnya, yang kusam dan tidak bercahaya, terpecah menjadi beberapa bagian. Itu sangat menyedihkan. Lampu kesengsaraan petir berkedip-kedip, terus terjalin. Meskipun dapat dikatakan bahwa dia mengalami kesengsaraan petir, daging dan roh primordialnya telah dimurnikan dan dibersihkan. Jika dia bisa bangkit kembali, dia akan mendapatkan manfaat besar. Namun, saat ini, dia benar-benar sangat menderita. Si Hao meminum seteguk cairan kesengsaraan petir, tubuhnya berubah menjadi lebih baik. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya pulih, merasa sangat nyaman saat dia membenamkan dirinya dalam cairan obat ilahi. Orang bisa melihat tubuhnya yang kering bersinar, perlahan menjadi utuh kembali. Dagingnya yang compang-camping dipulihkan, tulang yang patah mengeluarkan suara kakak, menyatu. Banyak orang melihat pemandangan ini dari kejauhan. Itu cairan kesengsaraan petir, dan warnanya emas. Seluruh kolamnya, siapa yang pernah melihat hal seperti itu sebelumnya? Tidak ada kesengsaraan surgawi yang tersisa di era besar ini, yang berarti kolam emas kuno tidak mungkin terlihat lagi. Sekarang setelah muncul kembali, itu adalah peristiwa yang mengguncang dunia. Huang sangat lemah, tetapi karena genangan cairan berharga ini, dia menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sangat mungkin melepaskan tubuhnya dan menukar tulangnya, mengalami transformasi total. Ini adalah satu-satunya kesempatan.
Huang baru saja selesai melewati masa kesengsaraan, saat ini dalam kondisi terlemahnya. Begitu dia terbunuh, semua gangguan akan menjadi tenang. Seseorang berkata dengan lembut. Selalu ada orang yang memendam permusuhan. Saat ini, mata mereka berkedip-kedip, ingin mengambil tindakan. Rumor mengatakan bahwa kolam batu emas adalah kolam abadi kuno, sesuatu yang tertinggal dari zaman besar terakhir. Meminum cairan kesengsaraan petir semacam itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang di masa depan. Ada beberapa yang tidak bisa menahan diri. Dikabarkan bahwa kolam abadi tidak pernah terhapus, muncul dalam kesengsaraan petir. Isinya adalah keberuntungan alam yang luar biasa besarnya. Begitu seseorang memperoleh nutrisi dari cairan jenis ini, potensinya pun mungkin meningkat. Ketika kekuatan seseorang habis, setiap potensi yang diperoleh akan memiliki efek yang luar biasa pada pencapaiannya di masa depan. Huang telah membantai begitu banyak orang. Ayo bergandengan tangan untuk melenyapkannya, gunakan waktu ini saat dia lemah untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Seluruh kolam cairan kesengsaraan petir, kita dapat membaginya secara merata. Beberapa orang tidak dapat menahan diri. Membunuh Si Hao bukanlah tujuan utama, merebut kolam abadi kuno adalah tujuannya. Ketika mereka melihat peluang yang begitu mengejutkan, beberapa orang ingin memetik buah persik di sepanjang jalan, memanfaatkan hasil kerja keras Si Hao. Mengambil tindakan. Lebih dari 10 gigi binatang bersinar, berubah menjadi pedang terbang. Mereka menghasilkan pancaran cahaya yang luar biasa, melepaskan pancaran pedang yang cemerlang. Mereka menyerang Si Hao di dekat kolam kesengsaraan petir. Pagoda yang sangat indah bersinar. Cahaya 5 warna merembes keluar, membawa kabut surga yang meluap bersamanya, berubah menjadi seukuran gunung, runtuh dari langit, menutupi Si Hao. Pada saat itu, kipas surgawi abadi bergerak, menutupi dunia. Untaian demi untaian energi bahtera turun, menenggelamkan tempat itu. Saat itu juga, beberapa lusin senjata muncul. Semuanya sangat kuat. Banyak ahli mengambil tindakan bersama. Ada orang-orang jenius dari 3.000 provinsi di sini, serta penduduk asli. Mereka semua bermusuhan dan membawa keserakahan. Ada beberapa yang benar-benar memiliki permusuhan terhadap Si Hao, sementara beberapa hanya ingin merebut cairan kesengsaraan petir, percaya bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Kamu berani? Ada beberapa yang berteriak keras, misalnya batu penyerang ilahi, Cao Yusheng, dan yang lainnya sudah muncul. Mereka menunjukkan metode untuk menghentikannya. Inilah saat Si Hao berada pada kondisi terlemahnya, baru saja melewati kesengsaraan petir. Daging dan roh primordialnya akan segera dihancurkan, tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Hong! Rentetan guntur surgawi meletus. Tanpa diduga, lapisan pancaran petir yang tampak samar-samar dan tampak seperti akan menghilang muncul lagi, meletus dengan gemuruh guntur yang mengejutkan dunia. Namun, kali ini, ia tidak menyerang Si Hao, melainkan bergegas menuju senjata tersebut. Di atas 9 lautan guntur, alam ke-10, tempat ini seperti surga abadi. Paviliun dan kios beristirahat di sini, burung dewa melebarkan sayapnya, binatang abadi bergerak. Gunung-gunung tampak megah, obat-obatan suci ada di mana-mana. Awalnya menjadi tidak jelas, tetapi pada saat ini, setelah diserang, muncul lagi. Cukup banyak burung keberuntungan dan binatang buas yang membawa energi abadi. Mereka bergegas turun dengan membunuh. Kaca! Semua senjata retak dan meledak. Di bawah pancaran cahaya petir, serangan makhluk-makhluk itu sama sekali tidak berguna, semuanya hancur. Ini langsung membuat semua orang tercengang. Mengapa kesengsaraan surgawi muncul lagi? Mungkinkah surga melindungi Huang? Hal yang paling menakutkan adalah pancaran petir mengikuti senjata-senjata itu, menjangkau keluar. Ada beberapa burung dewa dan binatang abadi yang menukik ke bawah juga. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar. Sebagian besar dari mereka yang baru saja mengambil tindakan menderita sambaran petir atau dibunuh oleh burung abadi dan makhluk lain di tempat. Cahaya berdarah mengalir ke atas. Orang-orang itu meledak dalam petir. Apa? Kekuatan macam apa ini? Semua orang menjadi ngeri. Tidak semua orang memiliki kekuatan Huang. Bahkan jika mereka jenius, masih terlalu sulit untuk memblokir kesengsaraan petir. Mereka dihancurkan tanpa ketegangan apapun. Separuh besar dari mereka yang baru saja mengambil tindakan meninggal karena mereka tidak menahan diri sama sekali.
Akibatnya, mereka menimbulkan kekuatan kesengsaraan surgawi yang paling kuat. Mereka yang cukup beruntung untuk hidup tersapu oleh sisa pancaran petir, tubuh mereka hangus hitam, mengeluarkan helai demi helai asap hitam, mengalami luka serius. Sudah terlalu lama sejak kesengsaraan surgawi terjadi. Belakangan orang tidak lagi memahaminya. Ketika orang lain melewati kesengsaraan, bagaimana seseorang dapat ikut campur? Itu hanya mengundang masalah. Seorang penatua berkata, matanya dalam. Ini jelas merupakan dewa surgawi. Ada satu kalimat yang tidak dia ucapkan, yaitu dia bahkan tidak berani memprovokasi secara gegabah, apalagi orang-orang ini. Semakin besar kekuatan interferensinya, semakin besar pula pancaran petir yang dipicunya. Kerja bagus, kesengsaraan petir. Siapa yang menyuruh kalian semua begitu kejam, menyerang Si Hao dalam situasi seperti ini? Benar-benar merugikan diri sendiri. Itu benar, sebenarnya ingin memetik buah persik di tengah jalan. Orang-orang ini terlalu hina dan tidak tahu malu, pantas dibacok sampai mati oleh petir. Batu penyerang ilahi dan Cao Yusheng berbicara dengan pelan, membuat ekspresi beberapa orang menjadi tidak menyenangkan, menjadi pucat pasi. Sobat Dao, Wang akan melewati kesengsaraan dan berhasil, apakah kalian semua tidak takut? Apakah Anda semua menunggu dia membangun masa kejayaan? Setiap orang hanya akan melakukan tugasnya untuk membuatnya terlihat lebih baik lagi. Seseorang masih tidak mau, diam-diam mengirimkan suara. Benar. Lawan seperti ini, jika dia mencoba merebut keberuntungan alami immortal ancien di masa depan, berapa banyak yang bisa menandinginya? Menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkannya adalah cara yang tepat. Kita harus memikirkan metode bersama. Ada beberapa yang tetap tidak menyerah selama ini, sangat ingin membunuh Si Hao pada saat transendensi ini, penuh dengan niat jahat. Kakek ras jiwa bersenjata 8, tolong ambil tindakan. Di luar kerumunan, seorang gadis kecil dengan rambut perak berbicara, matanya yang besar seperti rubi berputar-putar. Tepatnya kelinci kecil itu. Kelompok ini terlalu menjijikkan, seharusnya mengirim mereka semua ke dalam kesengsaraan surgawi. Suelin juga berbicara. Penampilannya luar biasa, juga memiliki rambut panjang berwarna perak. Dia berdiri bersama kelinci kecil itu, keduanya bersinar. Baiklah. Lengan baju besar seorang tetua bergerak, menggerakkan lengan bajunya dengan keras. Angin surgawi menyapu, membatasi lebih dari 10 orang. Mereka semua terlempar ke dalam cahaya petir. Ini adalah bala bantuan yang dibawa oleh kelinci kecil dan yang lainnya setelah menghabiskan banyak usaha. Tetua dari ras jiwa bersenjata 8, dewa surgawi yang dihormati. Kenyataannya, setengah tahun yang lalu, tetua dari ras jiwa bersenjata 8 ini telah diundang keluar, memimpin orang-orang dari beberapa klan untuk menyelamatkan Si Hao. Hanya saja, dia tetap mengasingkan diri selama ini. Ah! Selusin makhluk itu berteriak ngeri. Ketika mereka memasuki pancaran petir, mereka harus menghadapi kesengsaraan, sungguh pemandangan yang tragis. Di hadapan dewa surgawi yang luar biasa, tindakan mereka yang mereka yakini tersembunyi masih memberikan mereka, semuanya menghadapi bencana. Hanya ketika membandingkan hasilnya barulah semua orang memahami dengan lebih baik betapa menakutkannya Huang. Dia menghadapi lautan petir secara langsung, sementara orang-orang ini meledak segera setelah mereka masuk. Tentu saja, tidak bisa dikatakan bahwa selusin individu ini terlalu lemah, melainkan petir itu berasal dari alam ke-10, tingkat kesengsaraan surgawi tertinggi. Bahkan dewa sejati yang paling kuat pun, jika mereka masuk tanpa mengolah energi abadi, pasti akan mati. Hong! Orang terakhir juga meledak, semua orang akhirnya tersingkir. Kenyataannya, kesengsaraan surgawi sudah tidak lagi melanda Si Hao. Dia sudah berhasil melewatinya, jadi hanya sisa lautan petir yang terbentuk, tidak mundur pada akhirnya. Si Hao duduk di tepi kolam abadi kuno, segalanya berubah menjadi lebih baik. Dia awalnya seperti lampu yang kehabisan bahan bakar, tapi sekarang, semuanya terbalik, vitalitas berkumpul, tubuhnya bersinar. Segera setelah itu, tubuh Si Hao menjadi seperti kaca 7 warna, berkilau dan tembus cahaya. Lukanya sembuh, tulangnya menjadi seputih salju dan bersinar. Pada saat ini, roh primordialnya yang redup semakin bersinar, mulai melepaskan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Itu terbakar seperti matahari keemasan. Sesosok kecil berdiri di belakang tulang depannya, gambaran berharganya bermartabat, kuat tak tertandingi. Samar-samar orang dapat melihat bahwa roh primordial memiliki aura dewa surgawi.
Benar-benar mengejutkan. Sosok kecil ini sangat menakutkan. Ia mengenakan pakaian perang yang terlihat sangat mewah, terbentuk dari kekuatan roh primordial. Tangannya membentuk jejak magis, pantang menyerah di hadapan langit dan bumi, memproklamirkan diri sebagai makhluk tertinggi. Ia duduk di sana tanpa bergerak. Aura Dao yang besar memenuhi udara, seolah-olah bisa menekan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam sekejap mata, Si Hao meminum sepertiga cairan kesengsaraan petir, sekarang sudah pulih sepenuhnya. Dia berkembang dengan vitalitas, tubuhnya berkilau cerah. Di kejauhan, mata semua orang menjadi lurus saat melihat ini, mulut mereka menelan ludah. Itu adalah cairan kesengsaraan petir. Apalagi emas, sesuatu yang jarang terlihat sejak zaman dahulu. Itu membuat mata mereka menjadi merah. Siapapun dapat melihat efek pengobatannya. Sudah berapa lama berlalu sejauh ini? Namun Huang yang sekarat sudah kuat dan bersemangat, pulih, bahkan melampaui masa lalunya. Masih terus berlanjut. Dia benar-benar akan menerobos kepompong dan menjadi kupu-kupu. Semua orang menghela nafas kagum. Huang awalnya akan mati, berhasil melewati kesengsaraan petir dengan susah payah. Namun, dalam sekejap mata, dia meninggalkan alam kematian itu, pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, perubahan masih terus berlanjut, vitalitas mulai muncul. Setelah menjadi dewa sejati, jalan transformasinya terbuka dan kini dilaksanakan. Jelas bahwa Huang jauh lebih hebat daripada dewa sejati pada umumnya, benar-benar berevolusi, keluar dari kepompong. Tingkat fundamental kehidupannya meningkat pesat, sebuah evolusi yang tak tertandingi dalam arti sebenarnya. Lapisan demi lapisan kulit tua terkelupas dari tubuh Si Hao, dan ada juga berbagai jenis tulang hancur yang terlepas, keluar dari tubuhnya. Darah mengalir seperti kilat, bergemuruh saat membersihkan tubuhnya. Dia berkilau dan tembus cahaya, cemerlang seperti terik matahari. Si Hao berganti kulit dan menukar tulangnya, hidupnya berkembang, memperkuat buah Dao yang dia peroleh, merobek jalannya seperti pisau panas menembus mentega. Kekuatan fundamentalnya sangat mencengangkan. Saat ini, dia sangat kuat. Baru setelah waktu yang lama berlalu barulah langit yang dipenuhi pancaran petir menghilang, tubuhnya melepaskan energi darah yang menakjubkan, kini membuka matanya. Dua garis cahaya tajam keluar, bergerak melintasi langit seperti kilat. Kemudian, dia mengeluarkan kuali batu giok putih, dengan cepat menyimpan sisa cairan kesengsaraan petir di dalamnya. Lupakan segalanya, bahkan mata Dewa Surgawi pun mengungkapkan cahaya. Ini adalah cairan dari kolam abadi emas kuno. Sama seperti kesengsaraan surgawi terakhir, dia tidak akan membawa semua cairan kesengsaraan petir. Si Hao hanya membawa pergi sedikit, dan kemudian kolam abadi emas kuno itu mulai menjadi tidak jelas, menghilang bersama cahaya petir. Langit dan bumi menjadi sunyi, kesengsaraan petir tidak ada lagi. Dan sekarang, Si Hao merasa lebih kuat dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. 3 helai energi abadi berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak menyendiri dan transenden, seolah-olah makhluk abadi yang diasingkan turun ke dunia ini. Banyak mata yang memperhatikannya. Kuali kecil di tangannya terlalu menarik, berisi cairan kesengsaraan petir, membuat mata banyak orang menyala-nyala. Si Hao memeriksa dirinya sendiri dalam diam. Tingkat kehidupannya sendiri telah meningkat pesat, berubah menjadi dewa sejati. Setelah melewati kesengsaraan petir, dia mengalami evolusi besar. Saat ini dia lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasa seperti dia bisa dengan mudah membunuh seorang ahli alam api ilahi hanya dengan mengulurkan satu jari, jauh di atas mereka. Saat ini, dia terkejut. Kutukan dan kekuatan mendung itu semuanya lenyap, tidak ada lagi. Apakah itu karena kesengsaraan petir atau cairan kesengsaraan petir? Si Hao sangat terguncang. Lautan kekuatan kutukan yang datang, runtuh seperti air pasang. Meski baru pertama kali tertular, namun dampaknya tidak terlalu serius, tidak langsung membunuhnya, ada juga kesuraman menyeramkan yang menyelimuti pikirannya. Tetapi Si Hao saat ini yakin bahwa kekuatan aneh yang menginfeksinya telah sepenuhnya dibersihkan, tubuhnya sekarang bersih dan sempurna tanpa sedikit pun perasaan tidak sehat atau tidak normal. Energi darahnya berkembang pesat, kondisinya tidak bisa lebih baik. Si Hao tersenyum, bersinar sangat cemerlang. Seseorang harus memahami bahwa bahkan Dewa Surgawi Mayuan, Gajah Kuno Emas, Pisio, Naga Bertanduk, Kera Kuno, dan lainnya mati karena kutukan tersebut.
Dia sekarang sepertinya telah menemukan fajar baru. Pada saat ini, ada dewa surgawi yang datang, apalagi lebih dari satu atau dua. Beberapa dari mereka memiliki mata yang menakutkan, mengeluarkan aura yang kuat. Mereka mengamatinya secara diam-diam, mungkin akan mengambil tindakan. Namun, ada pula yang membawa niat baik. Dewa surgawi yang luar biasa di antara mereka bergerak. Tetua dari ras jiwa bersenjata 8, dengan rambut putih namun kulit awet muda, tulang aura Dao abadi, berjalan mendekat, di belakangnya Cao Yusheng, kelinci kecil, dan lainnya. Haha, pahlawan di kalangan pemuda. Teman kecil benar-benar menakjubkan, jarang terlihat sejak zaman kuno, benar-benar memiliki bakat luar biasa. Tetua itu tertawa keras, memujinya. Senior terlalu baik dengan pujiannya. Si Hao bertindak dengan rendah hati. Dia mengenakan pakaian perang, tubuh bersinar, pakaian berkibar-kibar. Di dalam suaranya yang tenang terdapat kepahlawanan yang tak terlukiskan. Tidak diragukan lagi, ini adalah pahlawan muda. Semua orang di sini, terlepas dari apakah itu teman atau musuh, mereka semua harus mengakui bahwa Huang mencapai prestasi yang luar biasa, memecahkan legenda di era tanpa kesengsaraan surgawi. Dia tidak hanya memicu kesengsaraan surgawi, dia bahkan berhasil melewatinya. Ini adalah peristiwa yang mengguncang dunia, yang pasti akan dicatat dalam sejarah. Tidak ada yang bisa menghapus peristiwa mulia ini. Dapat dikatakan bahwa kejadian hari ini akan mempunyai dampak jangka panjang. Dia telah menghancurkan tabu dan terlarang. Si bocah, kamu benar-benar membosankan. Apakah kamu tidak mendengar pesanku? Kolam abadi emas itu jelas bukan benda biasa, jadi kenapa kamu tidak membantuku mengambil beberapa batu? Batu penyerang ilahi berteriak. Hehe, kamu baik-baik saja. Semua orang tahu bahwa bencana berlangsung selama 1000 tahun, perkataan itu pastinya tidak sia-sia. Kelinci kecil itu terkikik. Kamu hilang selama setengah tahun, semua orang sudah membakar kertas persembahan untukmu. Sekarang, sepertinya sedikit sia-sia. Suelin yang anggun dan mulia berkata dengan acuh tak acuh. Baguslah kamu dibangkitkan. Kalau tidak, jika aku mencoba membalas dendam padamu, itu akan sedikit merepotkan, bahkan mungkin membuang nyawaku dalam prosesnya, kata Cao Yusheng. Luo Dao, Lan Yichen, Lui, dan yang lainnya juga berjalan mendekat, tempat ini cukup ramai. King Yi adalah satu-satunya yang menghilang dengan cepat, meninggalkan tempat ini. Di kejauhan, orang aneh kuno Chang Gongyan dan gadis naga juga mengangguk, mengirimkan salam dan memberi selamat padanya. Efek dari peristiwa ini sungguh luar biasa. Si Hao telah melewati masa kesengsaraan, membunuh 7 dewa surgawi sekaligus, namun dia sendiri secara ajaib selamat. Itu benar-benar sebuah legenda. Hehe, ada makhluk yang tertawa dingin di dalam hati, jelas merupakan dewa surgawi yang berasal dari salah satu ras kuat Immortal Ancient, individu yang sangat kuat. Orang luar menyebabkan kematian 7 dewa surgawi agung penduduk asli Immortal Ancient. Saudara Dao ras jiwa bersenjata 8, apakah Anda berencana untuk melindunginya? Seseorang berkata dengan dingin. Terlepas dari apakah dia benar atau salah, Si Hao melewati kesengsaraan, membimbing kekuatan kutukan yang tak ada habisnya, membawa kehancuran pada 7 dewa surgawi yang agung, menyebabkan mereka mati dengan menyedihkan. Hal ini memicu gelombang besar. Di mata beberapa penduduk asli, dia adalah seorang iblis. Dapat dikatakan bahwa ketujuh ras besar itu sangat membencinya, sehingga mereka tidak dapat hidup di bawah langit yang sama. Si Hao tidak merasa takut. Bahkan ketika dia berada di alam api ilahi, dia berhasil melewatinya hidup-hidup. Sekarang, dia sudah berada di tahap pertengahan alam dewa sejati dengan 3 helai energi abadi di sekelilingnya, membuatnya merasa jauh lebih percaya diri dan nyaman. Senior, aku mengundangmu untuk minum. Si Hao mengeluarkan cangkir batu giok, dan kemudian dia menuangkan cairan kental emas dari kuali kecil batu giok putih. Wanginya tercium keluar, membuat orang merasa mabuk hanya dengan menciumnya dari kejauhan. Mata banyak dewa sejati menjadi lurus, napas mereka terengah-engah. Itu hanyalah cairan dari kolam abadi kuno, nilainya terlalu besar. Ada dewa surgawi yang matanya dalam, mengawasi dengan dingin, tidak menunjukkan banyak kekhawatiran. Dewa surgawi tingkat puncak dari ras jiwa bersenjata 8 meminum cangkir ini, dan kemudian dia menutup matanya untuk menikmati sisa rasanya. Bagus, 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 lebih harum dari anggur yang telah diseduh selama 10.000 tahun.
Saya tidak pernah menyangka bisa menikmati secangkir cairan kesengsaraan petir. Tidak benar. Tiba-tiba, wajah ahli ras jiwa bersenjata 8 berubah, ekspresinya menjadi gelap. Dia segera duduk, kabut putih muncul dari kepalanya. Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut, terutama mereka yang berasal dari ras jiwa bersenjata 8. Para ahli itu bahkan lebih gugup lagi. Dengan suara hula, sekelompok besar orang bergegas mendekat, mengelilingi tempat ini karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada orang yang lebih tua. Leluhur tua, apa yang kamu lakukan padanya? Seseorang bertanya. Dewa surgawi, untuk sebuah ras, terlalu penting. Kamu tidak bisa memperlakukan dia dengan tidak hormat, aku baik-baik saja. Tetua ras jiwa bersenjata 8 berteriak. Dia terus duduk di sana. Bahkan lebih banyak kabut muncul dari dalam tubuhnya. Si Hao sangat terguncang. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang dia harapkan. Cairan kesengsaraan petir ini sepertinya bisa menetralkan kutukan. Teman kecil, bolehkah aku meminta secangkir lagi? Dewa surgawi tingkat puncak ras jiwa bersenjata 8 berbicara, memperlihatkan ekspresi penuh harapan yang dipenuhi dengan hasrat. Oke. Si Hao menuangkan secangkir lagi untuknya. Penatua itu sangat tidak sabar, meminumnya sekaligus, dan kemudian dia mulai duduk bermeditasi. Saya juga ingin meminumnya, batu penyerang ilahi berteriak dengan berisik, matanya sangat merah. Yang lain mengungkapkan ekspresi penuh semangat, menatap kuali kecil giok putih di tangan si Hao. Ini adalah cairan ilahi yang tak ternilai harganya yang hanya akan muncul selama kesengsaraan surgawi. Terlalu sulit diperoleh orang biasa. Si Hao tersenyum, mengeluarkan banyak cangkir, mengisi semuanya dan menyerahkannya kepada mereka. Dia juga menunjuk ke arah Changgongyan dan gadis naga di kejauhan, mengundang mereka untuk minum. Hal ini membuat mata orang luar semakin merah. Cairan berharga yang langka ini diberikan begitu saja, diperlakukan seperti bukan hal besar sama sekali. Hehe, seseorang tertawa dingin. Itu adalah dewa surgawi, tidak percaya bahwa ini saja dapat membeli keinginan rakyat. Ketika mendapat bantuan, dia masih akan mengambil tindakan jika waktunya tiba. Hari ini, bahkan jika kalian dari ras jiwa bersenjata 8 bersedia melindunginya, itu tidaklah cukup. Huang harus mati. Dia harus memberikan penjelasan kepada penduduk asli immortal ancient kita. Terlebih lagi, Dewa Surgawi berbicara terus terang. Meskipun orang luar berhasil melewati masa kesengsaraan hari ini, membangun kejayaan yang tak tertandingi yang akan dicatat dalam catatan sejarah, dia tetap tidak bisa dibiarkan hidup. Dia akan dieksekusi. Menurut mereka, pihak luar tersebut memancing kemarahan masyarakat. Membunuh 7 dewa surgawi yang agung, terlepas dari apakah dia benar atau salah, peristiwa ini tidak dapat dimaafkan. Bagaimana orang luar bisa bertindak begitu tidak terkendali? Dia harus dibunuh. Rasa dingin yang menggigit menyebar di udara. Pertempuran yang mengguncang dunia mungkin akan terjadi hari ini. Ada dewa surgawi yang datang dengan niat membunuh, tidak ingin membebaskan si Hao. Betapa kuatnya, saya merasa seperti akan mengalami transformasi. Cao Yusheng, Suelin, dan yang lainnya terkejut. Jenis cairan kesengsaraan petir emas ini melebihi imajinasi mereka, efek obatnya terlalu mencengangkan. Pada saat ini, dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata 8 bergetar hebat, kabut di sekitar tubuhnya tebal, berubah dari putih menjadi hitam, dan kemudian menjadi cahaya hitam, membakar permukaan tubuhnya. Apa? Pada saat ini, ada dewa surgawi yang akhirnya berteriak ketakutan, menjadi sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah kekuatan kutukan. Itu terbakar dan menghilang. Dalam kegelapan, para dewa surgawi yang membawa permusuhan kuat berteriak ketakutan, tidak lagi bisa tetap tenang. Saat ini, semua penduduk asli terkejut. Tidak mungkin mereka salah melihat. Itu adalah kekuatan kutukan yang sedang dinetralisir. Tetua dari ras jiwa bersenjata 8 tiba-tiba membuka matanya, lalu ia bangkit, mengaum ke arah langit. Itu seperti tangisan naga, auman harimau, mengguncang dunia. Itu penuh kekuatan, tidak lagi membawa sedikit pun kelainan. Dia sangat bersemangat, menatap si Hao dan berkata, "Teman kecil, rasa terima kasih yang besar ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tolong, selamatkan anggota klan saya." Astaga, dia benar-benar menghilangkan kutukan itu? Hal ini memicu keributan besar.
Tidak ada penduduk asli yang bisa tenang. Kutukan yang telah menjerat mereka sepanjang hidup mereka, membuat mereka hidup dalam bayang-bayang, kini benar-benar dinetralisir oleh seseorang. Ini sungguh menggemparkan, artinya bagi mereka terlalu besar. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada fakta bahwa Si Hao melewati masa kesengsaraan, bahkan lebih mengejutkan daripada fakta bahwa mereka menyaksikan 7 dewa surgawi mati di depan mata mereka. Siapa yang tidak tergerak? Huang mampu menetralisir kekuatan kutukan tersebut. Artinya, mereka mungkin bisa terbebas dari penderitaan ini. Semua orang menatap kuali kecil seputih salju di tangan Si Hao. Itu adalah harapan, sebuah cara hidup. Semua mata mereka menunjukkan keinginan yang tiada tara. Sesosok muncul. Kedua tetua ras centaur dan ras iblis kuno juga bergegas mendekat, tubuh mereka hampir gemetar, suara bergetar. Mereka mencari konfirmasi dari ras jiwa bersenjata 8, dan kemudian mereka melihat ke arah Si Hao bersama-sama. Saya mendengarnya terakhir kali, 2 senior juga keluar untuk menyelamatkan saya. Aku meminta kalian berdua untuk minum bersamaku. Si Hao berkata sambil menuangkan cairan kesengsaraan petir untuk mereka. Lengan kedua orang itu gemetar. Jika mereka hanya memperlakukan ini seperti cairan kesengsaraan petir, maka mereka pasti tidak akan bertindak seperti ini. Sekarang mereka mengerti bahwa ini bisa menetralkan kutukan, cairan ini terasa lebih berat daripada gunung. Mereka berdua meminumnya sekaligus. Pada saat yang sama, semua dewa surgawi dalam kegelapan merasakan mulut dan lidah mereka menjadi kering. Para dewa surgawi yang sebelumnya bersikap dingin dan memiliki permusuhan yang kuat kini tercengang. Wajah beberapa orang berubah, mengepalkan tangan mereka, benar-benar ingin segera bergegas. Namun, mereka hanya mengeluarkan ancaman, dan mereka juga melepaskan niat membunuh yang begitu besar untuk membunuh Huang. Jadi bagaimana situasinya bisa segera diubah, turun dari kudanya dan meminta cairan? Saya merasakan tubuh saya menjadi hangat, ada sesuatu yang terbakar, kekuatan kutukan semakin lemah. Ini terlalu bagus. Tetua ras centaur berteriak keras, rambut dan janggutnya bergetar, wajahnya penuh keterkejutan. Tetua ras iblis kuno juga seperti ini, langsung menjadi seperti seekor landak tua, berguling-guling di kehampaan beberapa kali, menangis dengan suara awau. Di kejauhan, para dewa surgawi lainnya iri dan iri. Saat ini, bahkan mata mereka menjadi merah. Dewa surgawi yang memusuhi Si Hao terdiam, wajah mereka muram. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Haruskah mereka menundukkan kepala dan memohon padanya? Beberapa orang merasakan darah mengalir deras ke kepala mereka, menjadi sangat kacau, tetapi juga menyesal. Mereka seharusnya tidak menyinggung pemuda ini. Dia sebenarnya bisa menetralisir kekuatan kutukan. Dikabarkan bahwa cairan kesengsaraan petir emas jenis ini hanya ada di kolam Immortal Ancient setelah melewati kesengsaraan petir yang paling kuat. Dewa surgawi menghela nafas dalam hati. Kesengsaraan petir yang paling dahsyat, apa artinya? Kematian, kehancuran. Bahkan tidak banyak dari mereka yang berasal dari era besar terakhir yang mampu melewatinya. Itu sangat sulit. Teman kecil, apakah kamu punya lagi? Para tetua ras centaur dan ras iblis kuno mengangkat cangkir mereka, wajahnya memerah. Mereka sangat menginginkannya, meminta lebih banyak pada Si Hao. Si Hao memegang kuali kecil giok putih, hendak berbicara. Namun, fluktuasi energi yang kuat terdengar di kehampaan. Ada dewa surgawi yang mengambil tindakan, ingin mencurinya, apalagi tidak hanya satu. Niat membunuh yang kuat meletus, menyerbu Si Hao. Pada saat ini, 3 dewa surgawi besar dari ras jiwa bersenjata 8, ras centaur, dan ras iblis kuno mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Pada saat yang sama, Si Hao berbicara, dan dia juga membalik kuali kecil giok putih itu, berkata, "Semuanya, kalian semua datang terlambat, cairan kesengsaraan petir telah habis seluruhnya." Dia mengarahkan kuali kecil giok putih ke arah semua orang. Hanya tersisa sedikit, bahkan tidak cukup untuk mengisi setengah cangkir. Kita harus memahami bahwa untuk menetralisir kutukan dewa surgawi, mereka membutuhkan 2 cangkir cairan. Bagian ini jelas tidak cukup. Lupakan dewa surgawi lainnya, bahkan dewa surgawi ras centaur dan ras iblis kuno pun tercengang. Pada saat itu, semua serangan berhenti, para dewa surgawi mundur. Itu karena pertarungan lebih lanjut tidak ada artinya. Bagaimana bisa seperti ini? Ada dewa surgawi yang berseru dalam hati. Pada saat ini, banyak dari mereka melihat ke arah Cao Yusheng,
kelinci kecil, Suelin, Luo Dao, Chan Gongyan dan yang lainnya. Kelompok orang luar ini tidak memiliki kekuatan kutukan, namun mereka semua meminum secangkir. Ini terlalu boros. Ini adalah dosa, sia-sia. Ada dewa surgawi yang sangat marah, benar-benar ingin mengaum ke surga. Apa yang harus mereka lakukan? Efek pengobatan telah disempurnakan oleh orang-orang itu. Teman kecil, apakah benar-benar tidak ada yang tersisa? Suara kedua tetua ras centaur dan ras iblis kuno bergetar. Tidak lagi. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia telah meminum sebagian besarnya, dan dia hanya mengeluarkan sedikit dari lautan petir. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah kedua tetua itu, dan berkata, "Senior, setengah tahun yang lalu, saya sebelumnya mengunjungi ras iblis kuno, ras centaur untuk mencari perlindungan, namun di sepanjang jalan, saya menemui intersepsi dewa surgawi ras Anda." Apa? Kedua tetua itu sangat marah. Mereka memandang anggota klan mereka, menyadari bahwa alasan Si Hao hanya memberi mereka secangkir kemungkinan besar karena dia kesal. Pada saat ini, kedua tetua benar-benar ingin mengambil tindakan secara pribadi, menginterogasi untuk mengetahui siapa yang melakukan ini. Ini terlalu memalukan. Di kejauhan, para dewa surgawi lainnya juga meraung, dipenuhi keengganan dan keputusasaan. Awalnya ada harapan, namun pada akhirnya, mereka ditendang kembali ke neraka. Generasi muda, apakah Anda melakukan ini untuk membuat kami merasakan kegembiraan palsu? Aku akan membunuhmu. Dewa surgawi meraung marah, niat membunuh melonjak, akan mengambil tindakan lagi. Meskipun tidak ada lagi cairan kesusahan petir, aku masih di sini. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang menjadi tercengang, dan kemudian mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Jika saya tidak mati dan tumbuh dengan damai, saya pasti akan melewati kesengsaraan lainnya, kata Si Hao dengan santai. Teman kecil, kamu adalah tamu terhormat klanku. Ikuti aku kembali, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhmu. Kata sesepuh ras jiwa bersenjata 8. Dia adalah satu-satunya dewa surgawi yang kutukannya telah hilang. Benar, teman kecil, kamu adalah tamu kami yang terhormat. Tidak ada yang boleh menyentuhmu. Ras centaur, dua dewa surgawi agung dari ras iblis kuno juga berteriak dengan keras. Adikku, silakan datang ke klanku sebagai tamu. Dao saudaraku, tolong pindah ke ras roh kudusku, putri klanku akan menganggapmu sebagai suami. Teman kecil, silakan kunjungi perlombaan kecantikan saya sebagai tamu, klan saya memiliki mutiara luar biasa yang menunggu untuk dinikahkan. Pada saat itu, banyak dewa surgawi terkenal bergegas mendekat, mengelilingi Si Hao, begitu antusias hingga membuat orang lain merasa mati rasa. Saya ingat ada beberapa tua yang ingin membunuh saya. Apa yang kita lakukan terhadap mereka, kata Si Hao. Siapa berani? Aku akan memusnahkan semuanya. Dewa surgawi meraung. Suara pecahnya ruang terdengar. Dewa surgawi yang ingin membunuh Si Hao segera melarikan diri ke kejauhan. Jika semua dewa surgawi ini menoleh, siapa yang tidak akan merasa khawatir? Bahkan jika semua orang yang bermusuhan bergandengan tangan, mereka tetap tidak berani menyinggung banyak klan kuat ini. Terlebih lagi, Huang saat ini pasti tidak bisa dibunuh. Itu karena dia adalah penawarnya, jimat penyelamat hidup mereka. Begitu saja, para dewa surgawi melarikan diri. Kenyataannya, orang-orang itu merasa sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa mereka harus mengobrak-abrik seluruh wajah seperti ini? Apa yang harus mereka lakukan di masa depan? Mereka pasti harus memohon pada anak muda itu, atau bagaimana mereka bisa mendapatkan cairan kesengsaraan petir? Di kejauhan, sekelompok ahli tercengang. Situasinya berubah dengan sangat cepat. Baru saja, para ahli dari semua klan ingin membunuh Si Hao, namun dalam sekejap mata, para dewa surgawi yang tinggi dan perkasa mengelilinginya, antusias hingga membuat orang lain merasa tercengang. Seseorang yang bisa menetralisir kutukan, bagaimana mungkin mereka tidak menganggapnya penting? Ini mempengaruhi nasib klan. Dewa surgawi mencoba mengikat Si Hao. Keramahan seperti itu terlalu jarang. Berapa banyak orang yang melihat para dewa surgawi tersenyum meminta maaf seperti ini, merendahkan diri seperti itu dan mengundang orang lain. Hal ini terutama terjadi ketika para dewa surgawi yang agung itu dengan panik memperkenalkan betapa hebatnya klan mereka sendiri, sangat berbakti, berharap mereka dapat segera menangkapnya ke pihak mereka.
Dari semua ras di dunia ini, jika ras kecantikan saya berani mengklaim dirinya sebagai yang kedua, maka tidak ada orang lain yang dapat mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Mutiara klanku sungguh luar biasa dan luar biasa, dengan keindahan melebihi segalanya di bawah langit. Ada seseorang di pihak yang menentang hal ini. Ras Roh Kudus mengklaim bahwa orang-orang dari ras kecantikan mempunyai tipe kecantikan yang tidak wajar, dan jika mereka berbicara tentang gaya yang luar biasa, maka itu pasti milik putri dari ras Roh Kudus, yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1. Segera setelah itu, orang-orang ras Shell berteriak, mengatakan bahwa kecantikan manusia yang berbentuk bubuk tidak ada artinya, bahwa setelah 1000 tahun berlalu, 10.000 tahun, mereka akan menjadi penuh kerutan, pada akhirnya hanya sepotong tanah kuning. Sementara itu, klan mereka adalah tanah suci budidaya dengan jejak kuno abadi, itulah yang benar-benar bermakna. Masih ras iblis kuno milikku yang paling cocok. Tidak hanya ada tempat yang bagus untuk bercocok tanam, ada juga keindahan yang luar biasa, serta harta surgawi yang tak ada habisnya, kata dewa surgawi ras iblis kuno. Dia juga melambai, tertawa keras dan berkata, kecantikan klan saya kebetulan ada di sini. Mengapa kamu tidak bergaul dengan adik si di sini? Brengsek! Bahkan sebelum Si Hao mengatakan apapun, batu penyerang ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak terlebih dahulu. Di sampingnya, Cao Yusheng dan Chang Gongyan juga tercengang, sedikit terdiam. Kecantikan ras iblis kuno datang, sudut bajunya berkibar-kibar, kabut hitam melonjak, rambut panjang tergerai hingga pinggangnya, menari tertiup angin. Kemudian, dia mengulurkan tangan besar seperti telapak tangan, memanggil Si Hao. Si Hao merasa pusing. Dia awalnya menantikan ini, matanya bahkan bersinar, bertanya-tanya betapa menakjubkannya kecantikan ras iblis kuno. Pada akhirnya, begitu mereka bertemu, dia langsung layu, mutiara itu sebenarnya sama dengan dewa surgawi mereka. Tingginya 10 sang, wajahnya penuh dengan pola iblis hitam. Beberapa gigi panjang dan jahat menonjol dari mulutnya yang terbuka, seputih salju dan bersinar, sangat tajam. Pinggang itu setebal gunung kecil, mata perunggu besar membuat rambut Si Hao berdiri tegak. Aku, agak tidak layak, kata Si Hao pelan. Kelinci kecil itu berguling-guling sambil tertawa, dan Suelin juga menutup mulutnya dengan tawa, ikut bersenang-senang. Saya merasa dia tidak buruk. Si Hao, kamu bisa mempertimbangkannya, kata Cao Yusheng gemuk. Kecantikan surgawi, Si Hao, kamu harus bekerja keras untuk menandingi putri ras iblis kuno. Anda masih tidak mau pergi untuk memberikan salam? Gadis naga juga menimbulkan masalah. Pembuluh darah di dahi Si Hao melonjak. Putri ras iblis kuno setinggi 10 zang itu begitu tinggi dan besar, benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Batuk, tidak apa-apa. Karena teman kecil menyukainya, tidak perlu merasa rendah diri. Jika kamu memberi makan tubuhmu lebih banyak lagi di masa depan, kamu tidak akan selemah ini, bisa menjadi sehat dan cantik seperti ras iblis kunoku. Dewa surgawi ras iblis kuno menggoda. Kita akan membicarakannya nanti. Si Hao buru-buru menggelengkan kepalanya. Saat berhadapan dengan putri suatu ras, dia ingin melarikan diri demi nyawanya. Teman kecil, lebih baik kamu pergi ke ras centaur milikku, kata dewa surgawi ras centaur. Apakah ras centaur memiliki seorang putri? Si Hao bertanya padanya. Ya, apalagi berlima. Dewa surgawi ras centaur tertawa keras, memperlihatkan 5 jari. Si Hao menatap bagian atas tubuh manusia, bagian bawah kuda, dan kemudian merasa sedikit tercengang. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, tidak pergi ke sana meskipun dia dipukuli sampai mati. Haha. Sebagai dewa surgawi, bulu mata mereka semuanya kosong, berpengalaman dalam kehidupan dunia, melalui terlalu banyak hal. Mereka secara alami melihat betapa tertekannya dia. Saya percaya temperamen teman kecil adalah perantara. Kalau begitu, pergi saja ke ras kecantikan atau ras Roh Kudus. Mereka memang memiliki keindahan yang luar biasa. Seseorang tertawa dan berkata. Namun, Si Hao sangat ketakutan. Putri ras iblis kuno setinggi 10 zang saat ini sedang memelototinya. Matanya yang besar seperti mutiara berkedip-kedip dengan cahaya gelap, membuatnya menggigil kedinginan. Jika semua klan itu memiliki kecantikan istimewa ini, maka dia merasa sebaiknya segera lari. Apakah kamu belum pernah melihat nenek moyang kuno sebelumnya? Kalau begitu datang saja ke tanah suci kami.
Cabangnya masih ada di sana, kata Dewa Surgawi dari ras jiwa bersenjata 8. Oke. Siha menjawab dengan gembira. Ini adalah situasi yang berbahaya. 7 Dewa Surgawi meninggal, Huang berhasil melewati kesengsaraan, menghancurkan legenda. Dampaknya sangat besar, memicu gelombang besar. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah Siha mampu menetralisir kekuatan kutukan tersebut, menyebabkan Immortal Ancient mengalami gempa bumi yang sangat besar. Semua orang membicarakan masalah ini, karena tidak ada yang lebih penting dari ini. Hal ini membuat semua klan menjadi keributan. Setelah mereka mendapat kabar, para ahli segera mengirimkan orang-orang menuju Tanah Suci tempat roh penjaga sebelumnya tinggal untuk menemui Huang. Di luar dunia, 3.000 provinsi. Mereka tidak dapat melihat situasi Sihao, karena energi abadi menutupi tubuhnya baru-baru ini, menyembunyikannya dari pandangan, tetapi mereka mengetahui situasinya dari orang lain. Hal ini memicu gelombang besar. Seolah-olah gunung berapi meletus. Menghadapi kesengsaraan, dan berhasil. Terlebih lagi kesengsaraan surgawi yang paling kuat, kesengsaraan petir yang hanya akan dihadapi oleh para jenius paling kuat di era besar terakhir. Para ahli semua sekte terguncang. Ini terlalu mencengangkan. Penonton kaget, semuanya tercengang. Masih ada orang yang mampu melewati masa kesusahan di era ini, dan terlebih lagi berhasil. Ini agak tidak nyata. Mungkin di zaman dahulu, zaman yang tidak kita ketahui, ada juga yang mencoba melakukan tribulasion, hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Baru setelah waktu yang lama berlalu barulah seseorang mengatakan ini. Jelas sekali bahwa ini demi menghibur diri sendiri. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak orang jenius yang muncul? Terlalu banyak untuk dihitung. Mungkin saja seseorang menjadi abadi tanpa kita sadari. Seseorang berkata dengan lembut. Namun, orang-orang ini tidak terlalu mempercayai kata-kata tersebut. Jika memang ada seseorang yang menjadi abadi, seluruh dunia akan mengetahuinya. Tidak mungkin mereka tidak merasakan apapun. Hong! Tiba-tiba, aliran petir yang cemerlang merobek langit, langsung meretas dari luar ke tanah. Pada saat ini, lupakan yang lain, hanya Master Sekte dan leluhur kuno terkuat yang terguncang, menatap kosong ke arah langit. Bahkan eksistensi yang telah berkembang dalam pengasingan, terbengkalai di berbagai negeri kuno melebarkan mata mereka, merasakan kejutan yang luar biasa. Mereka menatap ke arah langit menuju dunia luar. Aura itu terlalu kuat, seolah-olah ada energi Dao yang abadi. Itu adalah sambaran petir perak yang sangat besar, menghubungkan langit di atas dan bumi di bawah, lebih tebal dari ratusan hingga lebih dari 1.000 tebing gunung yang terhubung, hampir menghancurkan dunia. Pusat dari 3.000 provinsi, altar paling kuno. Seorang master sekte berkata dengan suara gemetar. Astaga, altar itu dihidupkan kembali. Sebenarnya masih bisa bergerak, menunjukkan kegunaannya. Formasi kehancuran Dao abadi dimulai, makhluk misterius akan segera turun. Pada saat ini, orang-orang yang berteriak ketakutan bukanlah Dewa Surgawi, melainkan master sekte. Semuanya melebarkan mata. 3.000 provinsi memiliki sebuah altar di dalam tanah kuno di tengahnya. Itu berisi misteri yang tak ada habisnya, tempat yang diawasi bersama oleh semua sekte. Setelah bertahun-tahun, terlalu banyak yang mencoba mengaktifkannya, tetapi tidak pernah berhasil. Namun hari ini, pancaran petir misterius turun dari luar angkasa, membuatnya hidup kembali. Itu bukan milik dunia ini, sesuatu yang tertinggal dari era besar yang lalu. Itu adalah formasi Dao yang abadi. Saat ini, bahkan suara master sekte yang kuat pun mulai bergetar. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari ini. Makhluk yang bukan milik era ini akan muncul. 3.000 alam sangat terguncang. Runtuhan kuno abadi, alam roh penjaga. Ini adalah hamparan bumi yang penuh keberuntungan. Begitu seseorang mendekatinya, mereka akan merasakan esensi spiritual yang kuat. Setiap batang rumput dan pohon bersinar, bahkan rumput biasa, setelah menerima makanan dalam waktu yang lama, mengembangkan spiritualitas. Semakin jauh seseorang masuk, semakin ilahi. Suku-suku yang kuat juga muncul satu demi satu. Pegunungannya sangat luas, total 10 ras tinggal di sini, semuanya kaya dan berkuasa. Mereka menjaga tempat suci ini. Biasanya, lupakan orang luar, bahkan ras lain di Immortal Ancient pun tidak bisa mendekati tempat ini. Ini adalah area terlarang. Sekarang,
Si Hao dipandu ke sini, dan bahkan Cao Yusheng, batu penyerang ilahi, kelinci kecil, dan yang lainnya menikmati cahayanya, mengikuti, mendekati tanah suci roh penjaga legendaris itu. 10 suku besar itu semuanya sangat luas, sangat besar, dan populasinya besar. Sementara itu, di tengah-tengah tempat yang mereka kepung dan lindungi, suasananya semakin luar biasa. Tanah pegunungan naik dan turun, tempat tinggal indah bermunculan satu demi satu, ada yang melayang di udara, ada yang terletak di puncak gunung. Semuanya mengeluarkan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan. Sepanjang jalan, mata air suci menetes, kabut putih memenuhi udara, sinar warna-warni bergerak kemana-mana. Ada gunung-gunung suci yang tidak menjulang tinggi dari permukaan tanah, melainkan melayang di udara. Permukaannya segar dan hijau, energi abadi muncul dalam bentuk spiral. Bahkan ada air terjun emas yang jatuh. Singkatnya, tempat ini misterius dan sakral. Si Hao sangat diminati. Makhluk dari semua klan menemaninya, tapi saat ini, dia mengusir semua orang, termasuk Dewa Surgawi, berlari dengan panik menuju jantung tempat ini sendirian. Kamu tidak bisa mendekati tempat itu. Seseorang berteriak keras, ingin menghentikannya. Namun, para Dewa Surgawi dari ras-ras besar itu menunjuk keluar, menghentikan mereka, tidak membiarkan mereka berjalan maju, membiarkan Si Hao dengan antusias bergegas maju. Di tanah suci, esensi spiritual kaya, semua warna bersinar cemerlang, berubah menjadi cair dan mendarat di tanah. Mereka berkumpul di sungai-sungai kecil, semuanya sungai kekuatan spiritual. Ini agak mengejutkan. Esensi spiritual bergolak, warna-warna cemerlang bersinar dengan indah. Di kawasan pegunungan, danau-danau kecil berkumpul, membentuk sebuah danau di kawasan itu yang berkabut dengan kabut primal kekacauan. Itu tampak semakin sakral, dan ada jenis aura yang khusyuk dan bermartabat juga. Ketika seseorang sampai di tempat ini, membuat seseorang merasa hormat, tidak berani membuat keributan atau bertindak kasar. Di tepi danau ada beberapa kuil kuno, tetapi sudah runtuh, sudah lama runtuh. Samar-samar orang bisa melihat semua jenis diagram yang terukir di atasnya. Makhluk tak berujung menyembah pohon willow. 3000 negara dewa-dewa willow. Ini salah satunya. Dada Si Hao naik dan turun dengan hebat. Angin sepoi-sepoi bertiup. Ketika kabut warna-warni sedikit tersebar, dia melihat sebatang pohon di sisi lain danau besar yang diselimuti kabut berwarna cerah, berakar di sana. Itu dipenuhi dengan warna hijau, membawa warna emas samar. Seolah-olah emas tertanam di dalam tubuh hijaunya yang seperti batu giok, melepaskan pancaran cahaya lembut, membuat pikiran seseorang segera merasakan kedamaian hanya dengan sekali pandang. Dewa Willow. Si Hao berteriak keras karena terkejut. Cabang apa? Ini jelas merupakan pohon kuno yang mencapai langit, cabang-cabangnya menyebar, mencapai awan. Melalui kabut, dia bisa melihat bahwa gunung itu bahkan lebih tinggi dari gunung yang tinggi. Di belakangnya, para dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata 8, ras iblis kuno, dan ras centaur gemetar, merasa terkejut dan terkejut. Setelah bertahun-tahun, cabang roh penjaga benar-benar bangkit kembali, menampilkan proyeksi ajaib ini. Seseorang harus memahami bahwa biasanya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat melihatnya. Bahkan jika mereka menggunakan metode rahasia untuk mendapatkan audiensi, mereka hanya dapat melihat cabang layu yang terletak di depan reruntuhan kuil kuno. Kamu adalah orang kedua yang mampu membangunkanku. Pohon Willow mengeluarkan cahaya hangat, berbicara dengan Si Hao. Dewa Willow, siapa lagi yang ada di sana? Emosi Si Hao naik dan turun saat dia melihat pohon Willow ini. Kuali yang lengket dengan darah, melingkari sumber energi langit dan bumi. Itu membawa seseorang yang sebelumnya datang ke sini untuk membangunkanku.